Bismillahirrahmanirrahim. Judul yang ingin saya sampaikan sesuai dengan yang diberikan oleh Pak Haji Imam, menggunakan media sosial dalam perspektif Islam. Keren banget ini judulnya. Yang biasa nyatat adik-adik silakan catat ya. Medsos atau media sosial secara simpel sering diartikan suatu alat komunikasi yang berbasis online. Atau juga ada yang menyebutkan internet. Media itu ada yang berbentuk hardware-nya, Bapak dan Ibu ya. Perangkat kerasnya yaitu seperti HP gitu ya. Ada HP, mungkin televisi, kemudian komputer, ya, dan lain-lain, seluruh alat yang untuk ke sana. Itu perangkat kerasnya. Yang perangkat lunaknya, softwarenya adalah ada yang dalam bentuk WA, kalau dulu SMS itu ya. SMS, WA, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Itu softwarenya. Kita tidak bisa melepaskan daripada media sosial seperti itu. Karena alam sudah begitu modern yang luar biasa, sehingga boleh dikatakan sebagai suatu loncatan. Loncatan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Umat Islam kita tidak bisa menghindarkan dari hal tersebut. Maka bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita terhadap media sosial tersebut. Itu yang paling perlu dan sangat penting bagi kita. Kalau dulu Bapak dan Ibu, atau ada yang diistilahkan afatul lisan, bencana lisan, kejahatan lisan. Sehingga sebuah pepatah mengatakan, kalau badan atau kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lisan melukai hati, hendak kemana obat dicari? Ada ungkapan seperti itu. Karena begitu dahsyatnya yang namanya lisan melakukan suatu kejahatan. Ini kejahatan dulu Pak ya. Betapa dahsyatnya yang nama lisan. Sehingga ada satu ungkapan pula yang mengatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia adalah karena pandai menjaga lisannya. Karena begitu dahsyatnya lisan atau lidah ini. Kita mau ngomong apa saja bisa Bapak dan Ibu. Ya. Apa saja bisa. Lisan itu fungsinya satu untuk mengatur makanan yang ada di mulut. Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, itu lidah. Yang kedua, ketika berbicara, ngomong apa saja kita bisa. Dari A sampai Z itu bisa kita ngomong. Lisan. Sehingga ucapan yang kita berikan dan kita lakukan itu bisa baik ataupun bisa buruk. Yang buruknya ada yang disebut dengan bencana lisan. Era modern sekarang ini, ternyata kejahatan ada yang lebih dahsyat daripada lisan. Yaitu kejahatan jari-jari. Ternyata ini jauh lebih dahsyat daripada lisan Bapak dan Ibu ternyata. Di era modern ada yang disebut dengan kejahatan jari-jari. Jari kita yang lentik, kaum wanita jarinya yang sangat lembut, itu ternyata bisa berbuat kejahatan yang lebih dahsyat daripada lisan. Manusia berjauhan, yang satu ada di ini, yang lain ada di mana. Yang satu di luar, yang lain ada di dalam kamar terkunci. Tapi ini bisa melakukan kejahatan. Dari dalam kamar yang terkunci. Ada bawa HP? Oh lagi baca ya? Maaf ya. Ini contohnya HP Bapak Ibu ya. Saya yakin dari anak kecil sampai orang dewasa punya HP. Ini digunakan bisa untuk kebaikan atau keburukan.
Dan tadi saya dalam konteks kejahatan, ada yang disebut dengan kejahatan jari-jari. Ini jari-jari main di atas HP, Pak. Mengirim berbagai pesan, ya tentu pesan buruk dan jahat, yang hoax dan sebagainya, mengunjing orang. Kalau dulu yang namanya gibah itu, ya, atau ngerumpi lah kalau sekarang. Ngerumpi itu ketika berjumpa dengan manusia. Sekarang berjauhan di antara kita bisa melakukan kejahatan. Masya Allah. Ada satu ungkapan Bapak dan Ibu ya. Sebatang pohon, katakan ini pohon. Sebatang pohon bisa dibuat menjadi 1000, 1.000.000, bahkan 1.000.000.000 batang korek api. Tapi harus ingat, sebatang korek api bisa membakar 1.000.000 batang pohon. Kita balik. Sebatang pohon bisa dibuat menjadi 1.000.000 batang korek api, tapi sebatang korek api bisa membakar 1.000.000 batang pohon. Apa artinya? Sebuah kebaikan bisa melahirkan 1.000.000 kebaikan. Sebaliknya, sebuah keburukan bisa melahirkan 1.000.000 keburukan. Semuanya akan kembali kepada kita. Bagaikan bisnis MLM, multi level marketing. Dulu terkenal ada CNI dan sebagainya. Kalau dulu, sekarang ya nggak begitu ya. Tapi masih banyak. Multi level marketing. Kalau kita menjadi anggota, kita cari anggota di bawah kita akan terangkat. Semakin banyak yang ada di bawah kita, semakin banyak kita mendapatkan keuntungan dari bisnis MLM itu. Pahala dan dosa hampir seperti itu. Sebuah dosa atau sebuah pahala, sebuah kebaikan, lalu kita share lewat media sosial yang seperti ini. Ada sebuah kebaikan, kita kirim ke grup. Anggota grup itu ngirim lagi kepada sekian puluh orang. Kirim lagi. Sebuah kebaikan dalam jangka 1 jam bisa melahirkan menjadi 1.000.000 kebaikan. Lewat alat kecil ini, Pak. Itu maksud saya. Sebatang pohon bisa menjadi 1.000.000 batang korek api. Sebuah kebaikan bisa melahirkan 1.000.000 kebaikan. Betapa cepatnya itu, Pak, proses memperoleh laba kebaikan dari hanya seperti ini. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu, sebuah keburukan, hoax, fitnah, gibah, namimah, lalu kita share dengan media yang kecil seperti itu ke sebuah grup. Lalu mereka tertarik, mengirim lagi. Dalam jangka 1 jam, keburukan yang kita kirim bisa menjadi 1.000.000 keburukan. Akan kembali kepada kita. Inilah betapa canggihnya media sosial dalam bentuk hardware seperti ini atau softwarenya. Betapa hebatnya. Betapa dahsyatnya. Makanya jari-jari ini sekarang begitu dahsyat Bapak Ibu ya. Lebih dahsyat daripada ini. Karena ini bisa mengirimkan pesan lewat tulisan, bisa mengirimkan video, bisa mengirimkan gambar lewat ini. Kalau ini kan hanya ucapan, betapa dahsyatnya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Tadi dalam judul itu, dalam perspektif Islam, bagaimana menggunakan media sosial sesuai dengan syariat Islam. Dikit lagi Pak ya. Mangga saya sampaikan dulu. Ada etika. Etika dalam menggunakan media sosial dalam perspektif Islam. Yang pertama tentu diawali dengan keteguhan niatnya itu sendiri. Yang pertama itu segala macam kita, ucapan, perbuatan diawali dengan niat Pak. Karenanya teguhkan niat. Saya punya HP untuk apa? Saya membuka medsos dari WA, Twitter, Facebook dan sebagainya untuk apa? Teguhkan niatnya Pak. Hanya untuk kebaikan. Lillahi ta'ala. Diawali dengan itu. Karena yang akan dinilai oleh Allah diawali dengan niatnya itu. Innamal a'malu bin niat.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadis ini asbabul wurudnya adalah peristiwa hijrah. Ya. Waktu itu ketika Rasulullah dan sahabatnya hijrah dari Makkah ke Madinah, banyak di antara orang yang hijrah, terutama anak muda, ada yang ikut hijrah karena ingin mencari wanita idamannya di di Madinah. Kenapa? Karena katanya wanita-wanita di Madinah rata-rata lembut-lembut orangnya, cantik parasnya. Beda dengan di Mekah, lebih kasar. Ada yang ikut hijrah karena apa? Untuk mengembangkan bisnisnya. Dan itu sampai ke telinga Rasulullah. Ya Rasulullah, ada orang yang ikut hijrah begini, begitu, bagaimana? Maka diucapkanlah hadis tadi. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja apa yang diperoleh seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Siapa orang, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya mendapat ridho dari Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Barang siapa yang hijrahnya karena mengharapkan dunia, bisnis atau idaman wanita, maka hijrahnya itu yang diperoleh adalah yang itu. Apa? Ya hanya dunia dan wanita, tidak mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Maka teguhkan Bapak dan Ibu, niat kita punya HP, buka medsos untuk apa? Komit dalam diri kita hanya untuk kebaikan. Itu, teguhkan niat. Yang kedua, jadikan media sosial itu hanya sebagai ladang untuk membuka kebaikan. Hanya untuk kebaikan saja, Pak. Itu juga sama, harus komit di dalam hati kita. Hanya untuk berbuat baik. Karena apa? Godaannya, Pak. Godaannya itu luar biasa kita punya HP. Kadang-kadang ketika membuka sesuatu yang baik saja, ya, membuka sesuatu yang baik, yang muncul apa? Sesuatu yang buruk menurut kita dan agama. Kita ingin mencarinya tentang masalah tafsir, misalnya Pak ya. Tafsir surat Al-Hujurat ayat 6. Misalnya ya. Al-Hujurat ayat 6. Tentang masalah ini, medsos ini. Berita. Inginnya itu, begitu dibuka di Google, ternyata yang keluar apa? Monyet-monyet pada keluar itu Pak. Orang telanjang keluar. Ya, lebih dari itu keluar. Jadi godaannya itu luar biasa Pak. Kita membuka yang baik saja, situs yang baik, yang keluar situs yang buruk. Maka komitmen kepada diri kita bahwa medsos ini akan saya gunakan hanya untuk kebaikan. Seperti tadi itu Pak. Sekali kita kirim kebaikan, kembali kepada kita. Sekali kita kirim keburukan, akan kembali kepada kita. 1, 2 ya. Yang ketiga, kadang-kadang kita sebagai pengirim pesan, kadang-kadang penerima pesan. Maka hendaklah kita bertabayun. Check and recheck. Membuka, mengirim, menerima berita. Check and recheck, tabayun. Sesuai dengan ayat Al-Quran tadi, surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik itu orang Islam, orang mukmin yang suka melanggar agama. Itu fasik namanya Pak. Bukan orang kafir fasik itu. Bukan orang murtad. Orang mukmin yang suka melanggar agama, fasik. Ibu-ibu ya, jalan kemana-mana
membuka aurat. Misalnya rambutnya tidak ditutup. Fasik itu, Bu. Fasik. Bapak-bapak lagi lewat, ada yang klimis lewat, Pak. Berpapasan dengan yang klimis, langsung melotot. Fasik itu. Ya. Ya kalau melotot enggak apa-apa, katanya gitu. Maksud saya itu melihat yang klimis. Jadi orang yang suka melanggar, apabila datang kepadamu orang fasik binabain dengan suatu berita, fatabayyanu, maka teliti kebenarannya. Telitilah kebenarannya. Tabayyun itu namanya. In tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai ya karena kebodohan kamu ya menyebabkan orang dapat musibah. Tusibu musibah atau keburukan. Karena kebodohan itu kecerobohan, Pak. Sehingga kamu akan menyesal. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi ketika ada berita, kita tabayun. Ada masuk ke media sosial, ke HP kita, tabayun. Jangan ketika ada berita, oh ini bagus, langsung di-share. Datang, oh langsung di-share. Padahal itu adalah berita hoax. Berita fitnah. Ya. Berita namimah, adu domba. Langsung kita share. Tidak tabayun kita. Jadi banyak manusia celaka karena tidak tabayun. Banyak berseliweran informasi yang tidak benar. Apalagi sekarang ini Pak, apalagi kemarin-kemarin lagi pemilu. Pak Jimam, Masya Allah itu. Berita itu macam-macam itu Pak ya. Kalau kita tidak tabayun, kita sendiri jatuh ke dalam dosa. Masalah berita-berita hoax, berita bohong, berita fitnah bukan hanya sekarang, Pak. Sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Adam, sejak zaman Nabi Muhammad sudah ada, Pak. Ada bahkan satu kejadian yang oleh Al-Qur'an disebutkan itu adalah hadithul ifki. Berita bohong. Al-Qur'an itu yang menyebutnya. Lihat surat An-Nur ayat 10, ayat 11 sampai ayat 20. Itu tentang berita bohong. Berita bohong apa? Berita bohong bahkan fitnah ya yang diterima oleh Siti Aisyah. Luar biasa apa itu? Jadi berita bohong berupa fitnah yang datang kepada Siti Aisyah. Secara singkatnya adalah waktu itu ada perang namanya perang Bani Mustalik. Para wanita ikut ke medan perang hanya untuk masalah akomodasi ya, tentang akomodasi dan masalah konsumsi. Ikut medan perang. Termasuk Siti Aisyah radhiyallahu anha ikut. Kenapa? Ketika pulang selesai perang dan umat Islam mendapatkan kemenangan, meraih kemenangan. Biasa pulang, kemudian istirahat. Rombongan istirahat. Nah, ketika rombongan itu istirahat, Siti Aisyah itu biasanya menunggangi unta dan ada apa namanya itu? Di punggung unta itu. Apa? Punuk. Bukan pun ini apa? Saung kayak saung itu, Pak. Ya itu. Ya itu ya apa itulah saya lupa tuh. Pelana. Ya pelana namanya, Pak ya. Ya pokoknya yang kayak itu kayak tempat saung situ. Nah, kemudian istirahat. Kemudian unta juga biasa apa namanya duduk dan sebagainya. Nah pada saat itu Siti Aisyah ada perlu dia keluar ya semacam tanduk lah gitu ya, semacam tanduk keluar. Tidak diketahui yang lain. Rombongan kemudian berangkat. Yang bawa nuntun unta itu pun menganggap bahwa Siti Aisyah itu ada di dalamnya. Padahal dia tertinggal. Karena tertinggal ya akhirnya dia Siti Aisyah ke tempat itu. Barangkali nanti umat Islam akan datang lagi ke situ. Ternyata tidak. Dan kebetulan ada yang lewat saat itu namanya Sofwan. Bawa juga unta. Ada tempat ininya di dalamnya. Begitu dilihat ternyata adalah istri Rasulullah.
yang tertinggal. Akhirnya Sofwan yang bawa mengantarkan, dan Sofwan tidak mengucapkan apa-apa kecuali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa? Istri Rasulullah tertinggal, innalillahi. Sampai diantarkan, dia tunduk sambil nuntun unta. Sampailah ke tempat itu. Rupanya kondisi ini, kejadian ini dimanfaatkan oleh Abdullah bin Ubay terutama itu. Ya. Dia memfitnah bahwa istri Rasulullah Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha dia berselingkuh dengan Sofwan. Jadi berita bohong namanya perselingkuhan sudah ada zaman dulu. Sampai menyebar, sampai akhirnya umat Islam berbagai tanggapan. Sampai juga antara kaum muhajirin dan ansor banyak bertengkar. Betul kejadian di Madinah. Kemudian saudara-saudara di antara umat Islam juga banyak yang berbeda pemahamannya. Sampai-sampai juga keponakan Abu Bakar Siddiq, saya lupa namanya, yang biasa diberikan, dijamin ekonominya oleh Abu Bakar, dia lebih percaya kepada fitnah itu. Menyebar fitnah sampai Siti Aisyah itu sakit lebih kurang 1 bulan. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah penjelasan tentang kejadian ini ya Allah. Ini ada sebuah fitnah. Sampai akhirnya turunlah ayat Al-Quran. Surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Silahkan dibaca. Yang intinya menyatakan bahwa berita itu adalah berita bohong. Baru clear. Inilah medsos, Pak. Berseliweran tentang masalah fitnah dan sebagainya. Mari Bapak dan Ibu, kita berkomit hanya untuk kebaikan. 1 keburukan Bapak kirim, 1 juta Pak, Bapak dapat keburukan. Na'udzubillahi min dalik. 3. Ada 10 Bapak. Baru 3 nih. 4. Udah cukup 4 lah. Yang keempat, jadikan medsos ini selain sebagai kebaikan, tetapi untuk menghindarkan daripada sifat riya. Untuk menebar kebaikan, menghindari sikap riya. Bapak tidak mengirimkan keburukan. Ya. Ibu tidak mengirimkan keburukan. Tapi ketika kebaikan itu dikirimkan kepada teman, kepada siapapun, tapi kemudian menjadi satu keburukan. Karena apa? Riya. Coba aja zaman sekarang, Pak. Rasa-rasanya pengen banget untuk apa? Mengirimkan tentang diri kita. Siapa diri kita? Ini. Sampai-sampai lagi ibadah, ya, lagi ibadah dipoto dan dikirimkan, Pak. Maka Imam Besar Madinah mengatakan orang Indonesia itu kalau sedang tawaf, sedang berada di depan Ka'bah, itu semua pada selfie. Benar memang begitu, Pak. Karena apa? Tidak ada larangan membawa HP sampai ke depan Ka'bah. Zaman dulu, Pak, saya masih ingat, membawa kamera itu tidak boleh. Kalau ketahuan membawa kamera, apalagi di depan Ka'bah begini, langsung dirampas, Pak. Di pintu diperiksa kita, bawa kamera langsung dirampas, Pak. Sekarang, Masya Allah, di depan Ka'bah, Pak, cetrek, dikirimkan tek ke grup lagi tawaf. Ngapain itu? Kalau bukan riya. Kata orang, oh enggak, riya itu dalam hati kita. Dari indikasinya itu sudah riya, Pak. Ya. Lagi ngirim untuk apa? Enggak ada gunanya kan? Selain kita memang mengharapkan, oh ada sanjungan dan pujian dari orang lain. Hebat banget ya. Dia lagi ada depan Ka'bah. Sampai lagi sholat, Pak, sujud. Trek. Kirim, bersimpuh di depan Ka'bah. Lah. Kalau bukan riya apa lagi coba? Ya. Jadi kita punya HP Bapak dan Ibu, menghindarkan dari sikap riya. Pokoknya intinya ada untuk kebaikan.
dalam perspektif Islam itu seperti itu. Intinya untuk kebaikan dan menghindari keburukan. Karena kita tidak mungkin lagi menolak media sosial, menolak alat-alat modern seperti itu. Maka sekarang tidak lagi bergantung kepada orang lain, kepada dunia luar. Filter-filter itu sekarang memang sudah ada. Sudah ada. Situs-situs porno sebagian sudah difilter. Berita-berita hoax sudah difilter sebagian. Tapi tetap saja manusia itu ada. Maka sekarang Bapak Ibu, yang kita harapkan, filter itu bukan berada di luar diri kita. Tapi filter itu ada di dalam diri kita. Ya, buatlah filter tentang berita-berita di medsos di dalam diri kita. Itu yang paling penting. Ya, jadi filter itu ada di dalam diri kita. Apa itu? Meneguhkan iman dalam diri kita. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Ali tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.